Oke, mari kita melanjutkan terkait dengan nge-review multimedia tutorial secara prinsip Mayer. Ini pokok bahasanya terkait dengan lapisan atmosfer oleh Akita. Oke, kalau secara front end-nya prasyaratnya apa? Jangan salah prasyarat itu loh. Atmosfer tadi ya. Pengetahuan semesta. Oke, sepertinya kayaknya udah oke. Kondusif, memahami pengertian. Nah, betul. Kalau tutorial kan kebanyakan emang mengoperasikan sendiri si siswanya. Akhirnya dia belajar secara mandiri gitu kan. Oke. SKKD masalah. It's okay. Masalahnya oke banget. Prosedurnya kayaknya nggak ada sih prosedur. Oke. Fakta konsepnya. Oke. Sudah oke. Itunya sekilasnya tadi kayaknya ya walaupun kurang maksimal tapi udah oke sebagai dasar untuk multimedia ini. Mari kita cek itunya multimedianya. Nah ini aku pas buka lah kok ada apa nih ini bukan promosi sih tapi ya wailah jangan dikirim juga lah ininya lah, masa krek-krekan deh. Udah oke. Kalau nggak salah itu sebenarnya udah ke-include di sini kalau nggak salah. Kayak tadi kan ada image-nya. Kan ada image-nya. Terus videonya kalau nggak salah kan ada ini. Nah, kayak udah ke-include itu aja sih. Jadi nggak perlu yang luar-luar tadi dikirim juga. Oke, kita mulai. SKKD-nya. Basic bumi. Kayaknya harusnya sama sih SKKD indikatornya di sini sama di situ. Harusnya sama sih. Oke. Mari kita lanjut. Aduh, kada narasinya yo. Ini bagus sih. Tapi nggak ada narasinya. Eman banget. Mempengaruhi prinsip Mayer banyak nih nanti. Oke, kita lanjut dulu ya. Mari kita bahas nanti terakhir. Halo teman-teman semua, aku Agita Kairunisa. Ayo hari ini kita belajar tentang geografi. Kalian pernah kepikiran gak sih ada berapa banyak komposisi gas pada lapisan atmosfer? Nah, setelah ini aku bakalan jelasin apa aja sih komposisi gas dari lapisan atmosfer. Simak penjelasan berikut ya. Komposisi gas pada lapisan atmosfer yang pertama adalah nitrogen, dengan jumlah yang paling banyak di lapisan atmosfer, sekitar 78,8%. Jadi kehadiran nitrogen ini sangat diperlukan oleh senyawa organik. Aduh, gak ada controllingnya ya. Oksigen. Panjang ini soalnya butuh Kadar controlling oksigen ini. yang ada di Controlling atmosfer apa itu? 20,95%. Apa yang play pause slider itu butuh banget ini. Yang ada dalam tubuh menjadi energi. Yang ketiga adalah karbon dioksida. Karbon dioksida sangat sedikit jumlahnya, yaitu sekitar 0,034%. Meskipun karbon dioksida sendiri dapat dihasilkan dari pembakaran lahan, namun pernapasan pada hewan dan manusia juga bisa menambah kadar karbon dioksida. Dan komposisi yang terakhir adalah ozon. Jadi, ozon ini merupakan bentuk lain dari oksigen yang sangat efektif untuk menyerap radiasi ultraviolet.
Nah, radiasi ultraviolet ini mempunyai energi yang besar dan berbahaya banget buat manusia. Ozon itu sendiri hanya dapat dijangkau pada ketinggian antara 20 km sampai 30 km. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan komposisi gas dari lapisan atmosfer. Sampai berjumpa di video-video lainnya. Lapisan udara. Bukannya gas ya? Tolong ya. Tadi kayaknya gas tadi. Udara ya. Menangkap nyatanya pada tentang apa sih? Ih, merkuri ya. Ini nggak inget aku. Butuh di pause tadi sebenarnya. Kayaknya segini deh. Salah. Berarti segini. Oke. Bumi adalah satu-satunya ini tadi kenapa nggak ada ininya? Planet di Bima Sakti Slidernya yang ini. menunjang adanya kehidupan. Mengapa demikian ya? Makhluk hidup di bumi memerlukan oksigen dari udara untuk bernafas. Udara adalah komponen pendukung kehidupan yang sangat penting. Udara di bumi terdapat pada bagian atmosfer. Bersama aku Agita, ayo kita belajar tentang urutan dan peran dari lapisan atmosfer. Di kiri banget. Atmosfer memiliki beberapa lapisan. Yang pertama, troposfer. Ih, keren loh. Stratosfer. Yang Ih, ketiga, keren loh. mesosfer. Yang keempat, termosfer. Dan yang kelima, exosfer. Yang pertama, troposfer. Lapisan troposfer merupakan lapisan udara yang paling bawah dari atmosfer, yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 10 km di atas permukaan laut. Sebagian besar aktivitas makhluk hidup di bumi, seperti manusia yang sedang berjalan, bermain, belajar, dan lainnya berada pada lapisan ini. Pada lapisan ini juga terjadi proses pembentukan gejala cuaca seperti awan, hujan, dan angin. Lapisan kedua adalah stratosfer. Stratosfer adalah lapisan udara yang menunjukkan perubahan temperatur. Lapisan ini berada pada ketinggian 10-50 km di atas permukaan laut. Pesawat terbang berada pada lapisan stratosfer karena lapisan ini tidak dipengaruhi oleh unsur-unsur cuaca, sehingga tidak mengganggu penerbangan. Pada lapisan ini juga terdapat lapisan ozon yang berfungsi untuk ozon tadi di sini. Radiasi sinar ultraviolet. Oke. Yang ketiga adalah lapisan mesosfer. Berada pada ketinggian 85 km di atas permukaan laut. Lapisan ini berfungsi sebagai pelindung bumi dari benda-benda luar angkasa. Saat melihat fenomena meteor, kamu pasti menyaksikan bahwa meteor itu seolah-olah seperti melintasi bumi dan menghilang. Namun yang terjadi sebenarnya adalah meteor sedang menuju ke bumi, akan tetapi meteor itu sudah habis terbakar di atmosfer. Nah, yang keempat ini adalah lapisan termosfer, memiliki ketinggian 80 km sampai 500 km di atas permukaan laut. Dinamakan termosfer karena suhunya sangat panas, yaitu termos mencapai panas. 1982 derajat Celcius. Pada lapisan ini juga terdapat lapisan yang memiliki partikel ion yang disebut ionosfer. Pada lapisan ionosfer terjadi proses ionisasi yang menyebabkan terkumpulnya proton dan elektron. Pada lapisan ini juga terdapat fenomena sinar kutub atau aurora. Lapisan yang terakhir adalah exosfer.
merupakan batas atmosfer bumi dan luar angkasa. Kandungan utama dari eksosfer adalah gas hidrogen. Lapisan ini merupakan jalur edar dari satelit-satelit buatan manusia dan juga pesawat luar angkasa. So, seperti itu teman-teman tentang urutan dan peran dari lapisan atmosfer. Sampai berjumpa di lain waktu. Nah, ada narasinya. Oke ya, lalu pergi ya. Ini kayaknya bisa atmosfer yang paling jauh. Exos. Kayaknya lupa aku. Ini ya. Salah. Kayaknya yang termos. Berarti yang ini tuh termosfer ini. Oke. Baik. Sebenarnya overall is good. Cuman ada beberapa hal yang itu tuh bener-bener butuh disesuaikan ulang. Akhirnya ini nanti aku hitung-hitung mepet banget sama KKM, tapi ada yang kurang gitu. Kurangnya apa? Jadi gini, kalau yang sebelumnya, episode sebelumnya itu aku mengibaratkan bakso, rujak. Ini misalnya mie kacauan deh. Aduh, sebut merek, jangan deh. Mie pedas gitulah ya, mie pedas yang enak gitu. Mie setan produk juga sih. Mie koper, mie kecap. Nah, ininya mie-mian gitulah misalnya. Kan di salah satu porsi itu benar-benar tersusun dengan untuk penyeimbang cita rasa biar itu tuh oke gitu kan. Cita rasamu ini ada yang kurang gitu loh. Kurangnya karena ada bagian-bagian itu yang seharusnya emang ada tapi nggak ada, dan itu suatu hal yang jadi core gitu loh. Satunya itu narasi gitu, itu yang jadi bahan yang paling penting di dalam multimedia gitu. Nah, kamu udah bikin 10 itu tadi, misalnya 10 gitu kan. Lah, ini kayak setengahnya itu tidak teranukan dengan baik gitu loh, gak ada narasinya gitu loh. Kayak misalnya pastinya jadi ini gak ada narasinya, padahal bagus kalau ada narasinya gitu loh. Itu yang pertama, harusnya ketika ada slide atau halaman-halamannya kayak gini itu benar-benar butuh narasi. Kalau ini kan jadi banyak teks gitu kan, ini benar-benar harus dinarasikan. Begitu, itu yang pertama. Jadi akhirnya itu prinsip akhirnya banyak yang berkurang, kayak di multimedianya, terus di modality-nya. Modality kan kita memanfaatkan dari dual coding kan, ada penglihatan, ada juga pendengaran. Kalau penglihatan jadi ya ada teks, ada gambar. Kalau melihat pendengaran ya akhirnya berpatokannya pada narasi gitu kan. Lah, kebanyakan narasinya tadi tidak tergunakan dengan baik gitu loh. Akhirnya ya ini tuh jadi kurang maksimal begitu. Akhirnya mempengaruhi di prinsip-prinsip yang lain, kayak tadi modality, ada tadi multimedia, ada juga individual difference gitu. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah spatial time. Oke. Coherence tadi ada beberapa yang coherence yang mengganggu. Menurut aku yang transisi tadi, transisi di video kalau nggak salah. Ini Halo teman-teman semua. itu tuh mengganggu sih menurut aku. Tuh. Terus interaktivitinya di ini butuh interaktivity. Halo teman-teman semua. Yaitu kita butuh slider kayak yang ini.
butuh slider terus itu. Nah, individual difference-nya juga kurang. Kan difference itu aku ngukurnya yaitu bagaimana kamu ketika membuat ini tuh mendesain. Jadi aku sebagai seseorang yang emang low knowledge terkait dengan atmosfer gitu kan, dan ini gimana, apakah sudah terdesain dengan baik apakah tidak gitu. Nah, ini ada yang kurang itu, ini lagi yang tadi kan terkait dengan narasi secara koordinasinya tadi yang mengganggu, yang gak ada berhubungan, dihilangin aja gitu. Nah, ini butuh juga ini kan materimu kan panjangan, satu video itu 4 menit itu. Kalau gini akhirnya jadinya jadi linear ini ntar, soalnya kan jadi video full gitu. Mending kan tadi ada beberapa bagian gitu kan, ada lapisannya ada 5 gitu, ini dipisahkan aja, halamannya dipisahkan, itu lebih oke. Misalnya halaman pertama itu kayak Udara, oksigen dari udara untuk bernafas. Udara, mengapa energi primat sakti yang menunjang adanya kehidupan. Mengapa demikian ya? Makhluk hidup di bumi memerlukan oksigen dari udara. Nah, jadi yang pertama ini bener kayaknya, yang pertama ini kayak lapisan, kayak itu tadi definisi tak kalau nggak salah, lapisan atmosfer itu kayak gimana, kayak gini, atau intronya sebelumnya itu nggak sih, atmosfer. Oh, bahas atmosfer itu tadi sedikit, boleh lah disenggol sedikit lah, baru itu next baru lapisan pertama itu troposfer tadi, baru itu dipisah gitu loh. Itu lebih oke daripada kamu full banyak gini. Nah, tetap kayaknya butuh, karena ini fakta-fakta dan pengetahuannya banyak yang butuh harus diingat. Jadi kayak slider, pause, stop, play ini butuh gitu. Seperti itu. Itu yang jadi concern yang kedua itu tadi sih. Butuh itu yang harus direvisi. Oke, gitu aja. Overall is good. Kurang dikit banget untuk sampai 70 tadi, karena ya banyak yang terlanggar tadi gara-gara narasinya nggak ada, yang lainnya diturun gitu loh. Oke, gitu aja. Thank you sudah mengirimkan. Lain kali ngirimkannya yang bener ya, jangan kayak itu tadi ada kui tadi kirim juga. Oke gitu, thank you, terima kasih, bye bye.